Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit panas dan tubuhnya semakin melemah, Ali bin Abi Thalib dan temannya Fadl bin Abbas memapahnya menuju masjid. Di masjid, di hadapan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah menyampaikan khutbah. Beliau mengatakan, kalian akan selamat apabila kalian berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikuti hadis dan mencintai sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersama-sama denganku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar khutbah itu mulai bercucuran air mata. Isak tangis mulai terdengar. Abu Bakar paham bahwa ini merupakan isyarat detik-detik kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai berkhutbah, dalam keadaan lemah, Rasulullah kembali dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Saat matahari mulai meninggi, pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunci. Rasulullah sudah terbaring di kamarnya di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan Fatimah pun bergegas membuka pintu tersebut. Di balik pintu terdapat seorang laki-laki sembari berkata kepada Fatimah, "Aku ingin bertemu dengan ayahmu." "Tidak bisa, wahai pemuda, ayahku sedang sakit," jawab Fatimah, lalu menutup pintu dan kembali kepada sang ayah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap wajah Fatimah seakan-akan wajah itu ingin dikenangnya seumur hidup. Ia mengatakan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini." Mendengar ucapan sang ayah, Siti Fatimah sudah tak mampu menahan tangis. Ia mulai terseduh-seduh. Lalu malaikat maut masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat maut, "Di mana malaikat Jibril? Aku tidak melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia? Mengapa ia tidak hadir hari ini?" Lalu malaikat Jibril pun datang dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong beritahu kepadaku, apa hakku? Apa yang akan aku dapatkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit. Ketahuilah bahwa pintu-pintu surga telah dibuka untukmu." Dalam keadaan tersengal-sengal dan seluruh orang mulai menangis, Rasulullah berbisik dengan lemah, "Ummati, ummati, ummati." Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya dan mengatakan, "La ilaha illallah." Rasulullah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kabar wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebar, lautan lara dan duka menyelimuti kaum muslimin. Rasa tak percaya akan meninggalnya Rasulullah merasuk ke dalam dada mereka. Para sahabat menyebut hari itu sebagai hari hitam paling sepi yang menimpa kaum muslimin. Hari kematian Rasulullah adalah musibah bagi kemanusiaan. Sementara hari kelahirannya adalah masa-masa yang paling menggembirakan. Anas berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu.
Kemudian saat beliau wafat, itulah hari yang membuat segalanya gelap. Ummu Aiman menangis. Oleh seseorang ditanya, "Kenapa kamu menangisi kepergian Nabi?" Ummu Aiman menjawab, "Aku tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti wafat. Namun yang aku tangisi adalah wahyu sudah tidak ada lagi bagi kita." Saat kabar meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Umar bin Khattab, Umar langsung terkejut, bahkan ia mengancam siapapun yang menyatakan Nabi wafat. Umar berteriak, "Nabi Muhammad tidak wafat, tapi berpulang menuju Rabb seperti halnya Musa bin Imran. Ia pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Setelah itu kembali lagi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan Rasulullah seperti kembalinya Musa. Sungguh tangan dan kaki siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat akan kupotong." Mendengar hal itu, Abu Bakar datang dengan mengendarai kuda dari tempat tinggalnya di sana. Setelah turun dan memasuki masjid, ia tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung memasuki kediaman Aisyah. Abu Bakar mengusap-usap wajah Rasulullah yang saat itu mengenakan jubah. Setelahnya, ia memandangi wajah Rasulullah dan bertelungkup mencium dan menangis sembari berkata, "Ayah ibuku sebagai tebusanmu, demi Allah, tidaklah bersatu dua kematian pada dirimu. Kematian yang menimpamu itu sudah berlalu," kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun segera keluar untuk menenangkan Sayyidina Umar. "Umar, duduklah." Abu Bakar berkhutbah di hadapan khalayak. Setelah memuja dan memuji Allah, ia menyampaikan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup, ia tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, saat aku mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, aku langsung duduk. Kedua kakiku tidak kuat menahan tubuhku. Dan aku pun tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia." Ibnu Rajab berkata, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadar. Ada juga yang terduduk hingga tak mampu berdiri. Ada pula yang keluh lidahnya hingga tidak bisa berkata-kata. Dan ada juga yang mengingkari kematian beliau secara keseluruhan seperti yang dialami Sayyidina Umar. Para sahabat sekalian, para pendengar yang budiman, demikianlah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.